Pembacaan Alkitab diambil daripada 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan di St. Patrick Tawau. Pada pagi ini saya sangat bersyukur kerana kita berkesempatan untuk bersekutu dan juga bersama-sama untuk merayakan Hari Ibu. Jadi bagi saya sangat istimewaan dalam keadaan yang indah ini kita dapat bertemu, kerana kita tahu dalam sekarang keadaan yang tidak mengizinkan untuk kita bersemuka dan kita hanya berjumpa atas talian. Tetapi walau bagaimanapun keadaan kita bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan sentiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kerana Engkau sentiasa menyertai kami, tidak kira di mana sahaja kami berada. Dan pada saat ini apabila kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap di antara kami, khususnya ibu-ibu, kerana pada hari ini Engkau yang telah memilih kami sebagai ibu, Engkau juga yang telah memanggil kami sebagai ibu untuk melayani dalam keluarga kami, untuk melayani di dalam gereja, bahkan melayani di dalam masyarakat ini. Terima kasih Tuhan lewat daripada firman pada pagi ini yang akan dikongsikan. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya apa yang disampaikan ini dapat disemat dalam hati kami dan kami dapat aplikasinya dalam kehidupan harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saya masih teringat sewaktu saya belajar di sekolah menengah, cikgu bahasa Melayu kami selalu menyuruh kami menghafal peribahasa. Hampir setiap hari kami perlu menghafal dan juga kemudian kami menulis. Dan cikgu akan memberikan markah kepada kami. Dan kalau kami tidak dapat menulis peribahasa itu, maka kami akan didenda. Jadi saya masih teringat sebuah peribahasa yang berbunyi demikian: belakang parang kalau diasakan lebih tajam lagi. Mengapakah saya teringat peribahasa ini? Saya menggambarkan diri saya sebagai parang yang sudah tumpul, kerana sudah lebih 5 tahun saya tidak berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya agak terkejut dan juga berasa teruja apabila Padri Johnny, yaitu suami saya sendiri, memberitahu bahwa Bishop John telefon. Dia kata suruh kamu khotbah pada hari Ibu ini. Pada waktu itu saya terfikir, bolehkah saya khotbah lagi ini ya? Sudah lama saya tidak berkhotbah, kerana selama ini mungkin lebih masa di rumah, menjaga anak, menguruskan rumah tangga. Tetapi apabila saya berfikir mungkin saya harus coba lagi, walaupun pada waktu ini agak istimewa, hanya dalam atas talian. Tapi inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya sekali lagi untuk berkongsikan firman Tuhan, khususnya pada hari Rabu ini. Dan saya percaya setiap ibu mempunyai pengalaman yang berbeza, kerana antara kita ada yang boleh dikatakan masih ibu muda, seperti saya juga dikira sebagai ibu muda. Dan ada juga saya tahu dalam kalangan kita ada yang digelar sebagai ibu yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, anak pun sudah besar, dan mungkin ada yang sudah masuk ke peringkat menjadi nenek, dan bahkan mungkin ada sudah yang ada cicit. Itulah saya katakan, inilah
keistimewaan apabila Tuhan memanggil kita sebagai ibu, kita akan melalui setiap peringkat itu. Dan saya sendiri katakan kalau ibu muda ini umpama peribahasa yang saya katakan tadi. Mungkin ibu mudanya ada kalanya dia merasakan parang ini masih tumpulah, banyak perkara lagi yang harus dipelajari dalam kehidupannya sebagai seorang ibu dan perlu terus diasah lagi, digosoklah orang katakan, diasah sehingga tajam. Dan bagi ibu yang berpengalaman pula, saya boleh katakan mereka ini mungkin sudah parang yang tajam kerana mereka sudah mempunyai pengalaman demi pengalaman. Nah, bagaimana mereka itu boleh berkongsi dengan kita pengalaman mereka sejak mereka berkahwin, melahirkan, dan bahkan mungkin mereka sudah pun menjadi nenek dalam keluarga mereka. Jadi walau apapun keadaan kita sekarang ini, biarpun ibu yang muda, ibu yang berada dalam golongan pertengahan, umur pertengahan, ataupun dalam golongan yang sudah menjadi warga emas, ya sudah pastinya setiap tahun kita tidak asing mendengar tentang pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, dan juga bagaimana susah payah ibu melahirkan anak, membesarkan anak, dan segala apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu. Namun pada pagi ini saya ingin mengajak jemaat sekalian mendengar bicara hati kami sebagai seorang ibu. Apakah sebenarnya isi hati seorang ibu? Kita sudah mengetahui tentang pengorbanan ibu demi keluarga, membesarkan anak, menjaga suami dan sebagainya. Namun satu persoalan yang saya rasa kita harus pikirkan pada pagi ini, khususnya sempena hari ibu ini, sejauh manakah kita menyelami perasaan sebagai seorang ibu itu? Apakah sebenarnya yang diinginkan oleh seorang ibu melalui peranannya itu kita akan tahu, dan apakah respon kita sebagai anak, sebagai istri terhadap pengorbanan seorang ibu, dan bagaimana Tuhan telah mengaruniakan seorang ibu dalam keluarga kita. Oleh itu hari ini saya akan membicarakan tema ini yaitu bicara hati seorang ibu. Nah, yang pertama sekali kita lihat, saya gunakan beberapa kata kerja untuk menggambarkan peranan seorang ibu itu, dan kemudian apakah yang sebenarnya ataupun apakah yang masih diperlukan oleh seseorang ibu itu. Yang pertama sekali ialah mengasihi. Mengasihi dan dikasihi. Saya percaya dalam setiap keluarga itu memang kita tahu, memang tidak dapat dinafikan, ibu itu seorang yang pengasih. Dan kalau saya petik dalam teks Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga 8, dan saya akan baca ayat-ayat ini di sini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan kalau kita lihat dalam teks ini, dalam pasal 1 hingga yang ke-13, Paulus menceritakan tentang jemaat di Korintus. Pada umumnya mereka mempunyai beberapa masalah yang harus diatasi. Yang pertama sekali, ya saya ringkaskan sebab pada pagi ini saya tidak mengupas secara teologi tentang 1 Korintus pasal 1 hingga 13, tapi kita harus tahu juga apakah masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Yang pertama, secara keseluruhannya mereka ini sebenarnya penuh semangat dalam pelayanan mereka, boleh kita katakan, tetapi masalahnya mereka membanggakan diri kerana mereka memiliki roh. Dan kemudian mereka
Disebabkan oleh hal ini mereka berasa mereka sangat bijaksana, sehingga kan mereka merasakan mereka ada pengetahuan yang khusus dan mereka merasakan sombong dengan kedewasaan yang mereka miliki ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang ada karunia roh ini sebenarnya adalah orang yang paling rohani. Justru Paulus menulis pasal yang ke-13 tentang kasih ini untuk menyedarkan jemaat di Korintus, celikkan mata mereka, hati mereka, bahwa kalau tiada kasih semuanya itu sia-sia sahaja. Jadi saudara dan saudari sekalian, kita lihat kasih itu merupakan dasar segala sesuatu, baik di gereja maupun dalam keluarga kita. Oleh sebab itu kita lihat sebagai seorang ibu dalam sebuah keluarga, segala tindakan atau perlakuan seseorang ibu itu mencerminkan bagaimana kasihnya terhadap keluarga itu. Dan saya dapat tahu dan juga saya pasti kasih ibu ini bukannya semata-mata untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Wah, betapa baiknya ibu ini, betapa mulia ibu ini. Tapi itulah panggilan seorang ibu. Sebelum sesuatu itu berlaku, seharusnya dasar bagi sebuah keluarga itu adalah kasih. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, dalam pasal yang ke-13 ini, kita dapat lihat bermula dari ayat 4 kita dapat pelajari sesuatu. Ciri-ciri sebagai ibu yang mengasihi dalam konteks keluarga. Pertama, kita lihat tadi dikatakan kasih itu sabar. Jadi ini dapat membayangkan ibu itu seorang yang penyabar. Saya percaya saya juga seorang ibu. Dalam kalangan kita semua juga mungkin ramai juga yang sudah menjadi ibu. Jadi kita harus ada sifat yang sabar ini dalam berhadapan dengan mungkin pelbagai masalah di dalam keluarga kita. Kita harus ada sabar. Dan kemudian yang kedua, kita ada murah hati. Murah hati ini merupakan satu nilai yang boleh kita jadikan contoh kepada anak-anak kita, kepada suami kita, bagaimana kita bersikap murah hati kepada orang lain. Jadi itu menjadi teladan yang baik kepada keluarga kita. Kemudian kita tidak cemburu dan kita tidak sombong. Jadi inilah sikap dan perlakuan yang harus ada apabila kita katakan ibu itu seorang yang mengasihi dan kemudian tidak pemarah. Jadi ini juga mengajar saya ya saudara-saudari sekalian, apabila saya menyediakan teks khotbah ini, Tuhan juga sering menyedarkan juga saya, jangan selalu marah. Kadang-kadang apabila kita rasa penat, kadang-kadang kita rasa letih, kita senang marah. Apabila kita marah, maka itu ditunjukkan melalui sikap kita. Mungkin kita kadang-kadang menaikkan suara, mungkin ada kalanya kita terlepas cakap, dan mungkin ada kalanya kita menengking, mungkin ada kalanya kita membuang barang. Jadi itu menunjukkan sifat dan perlakuan kita. Itulah sebabnya dalam hal ini, dalam kasih itu menyuruh kita supaya kita tidak pemarah dan kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kita juga tidak bersukacita untuk ketidakbenaran. Sebaliknya kita mementingkan kebenaran itu dalam sebuah keluarga. Jadi ini sangat penting dalam menjadi seorang ibu yang pengasih. Dan saya percaya kita semua sentiasa mempraktikkannya setiap hari. Dan mungkin kita tidak sempurna dari semua segi ini, khususnya mungkin dalam sabar, dalam menanggung segala sesuatu. Dan kita lihat kasih itu pada akhirnya Paulus mengingatkan tidak berkesudahan. Jadi kita lihat walaupun bagaimana marahnya seorang ibu itu, bagaimana dia berasa mungkin emosinya itu tidak menentu, kita lihat kasihnya itu yang masih perlu ada dalam sebuah keluarga itu. Jadi kita lihat apabila kita menjadi seorang ibu yang mengasihi, dan sehingga hari ini saya percaya kita masih praktikkan ciri-ciri menjadi seorang ibu yang mengasihi. Jadi apabila kita katakan ibu yang mengasihi, ibu-ibu sekalian, saya percaya kita akan menyediakan yang terbaik kepada keluarga untuk menunjukkan
kita mengasihi mereka. Mungkin dalam hal yang remeh-temeh kita tidak merasakan itu adalah kasih, tapi sebenarnya kebanyakan perkara yang kita lakukan sebenarnya itu menunjukkan kasih kita kepada suami, kepada anak-anak kita, dan juga kepada ahli keluarga kita. Contohnya mungkin satu perkara yang kecil, kita selalu mencari resepi. Kan ibu-ibu, kalau kita cari resepi mungkin di Facebook kah, perkongsian dengan kawan-kawan kah, mungkin daripada membaca majalah kah, dan buku-buku resepi kah yang ada di kedai-kedai buku, sebenarnya kita berusaha untuk menyediakan mungkin makanan yang lain daripada yang lain, ya, kepada anak-anak kita, kepada suami kita. Jadi ini sebenarnya merupakan satu tindakan kasih kita kepada anak-anak dan juga suami kita. Dan juga kita mencuci kain. Saya percaya ini suatu pekerjaan yang memenatkan. Kalau bagi saya mungkin setiap hari perlu mencuci kain. Karena kalau ada anak, bukan saja sepasang kain, mungkin kalau sudah kotor kita suruh mereka tukar baju, mungkin tukar beberapa kali. Jadi tidak heran setiap hari itu kita lihat baju itu akan bertambah banyak, dan setiap hari kita perlu mencucinya. Tapi mungkin kadang-kadang kalau kita rasa penat, kita akan mengeluh banyaknya baju mau dicuci. Tapi secara tidak sadar atau sadar pun, ibu-ibu sekalian, sebenarnya apabila kita mencuci kain pun, memasak, menguruskan rumah tangga, ini menunjukkan kita seorang ibu yang mengasihi. Dan kita bersyukur kerana Tuhan memilih kita untuk menjadi seorang ibu yang mengasihi keluarga kita. Jadi saya percaya bukan saja ibu ini akan menyediakan yang terbaik untuk ahli keluarganya. Yang kedua, kita lihat di atas dasar kasih ini juga, ibu ini tidak lepas daripada mendidik anak-anak itu dengan kasih, supaya satu tujuannya supaya anak-anak itu tidak berada dalam landasan yang salah. Jadi salah satu hal yang perlu saya tekankan di sini, kasih ini ialah bukan kasih yang memanjakan anak dia, walaupun anak dia buat salah, dia tidak tegur, biarkan saja. Kerana dia kata, kalau saya selalu marah anak saya, mungkin orang kata saya ini tidak cukup penyayang. Tapi sebenarnya kasih ini berunsurkan didikan yang tegas, tetapi dalam ketegasan itu salah satu tujuan dia ialah supaya anak ini tahu apakah perkara yang patut dilakukan dan apakah perkara yang tidak patut dilakukan sejak dari kecil lagi, ya, supaya dia tahu dari awal lagi, ya, apa yang betul dan apa yang tidak betul. Mungkin dalam satu peringkat umur, apabila dia meningkat dewasa, baru kita mau mendisiplinkan anak ini mungkin sudah terlambat, ya, sebab sejak kecil kita tidak memberitahu bahwa sesuatu perkara ini tidak baik untuk dilakukan, sesuatu perkara itu tidak patut dilakukan. Jadi saya selalu memberikan kesadaran kepada diri saya supaya kasih ini adalah untuk mendisiplinkan dan untuk mendidik mereka supaya berada pada landasan yang betul. Dan kita lihat kasih ibu ini tidak ada kesudahan. Dia berterusan sepanjang waktu. Mungkin daripada permulaan menjadi seorang ibu, sehingga sekarang ini kita masih bergelar ibu pun, kasih ini tetap dicurah sepanjang waktu. Jadi itulah kita sentiasa belajar mendewasakan diri. Daripada konteks kasih ini, bagaimana kita menjadi seorang ibu yang mengasihi keluarga kita, dan kita belajar semakin matang. Saya percaya kita tidak ada kesudahan dalam menjadi seorang ibu, mempelajari sesuatu yang baru. Setiap kali daripada kehidupan keluarga ini pasti ada sesuatu yang baru yang akan kita pelajari. Jadi apakah bicara hati seorang ibu khususnya dalam konteks kasih ini? Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah dengar bagaimana ibu yang mengasihi ini harus mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam Alkitab, dan bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, anak-anak dan suami-suami sekalian, kami sebagai ibu juga perlu dikasihi. Kerana sudah dikatakan kami mencurah kasih sepanjang waktu. Dan sebaliknya, apakah isi hati kami sebagai seorang ibu? Kami juga perlu dikasihi. Jadi siapakah yang harus mengasihi kami sebagai ibu? Tidak lain tidak bukan ialah ahli keluarga itu sendiri, khususnya suami dan anak-anak mengasihi kami dengan
sebaik yang mungkin, mencurahkan kembali kasih yang sudah kami curahkan. Jadi itulah yang harus berlaku di dalam keluarga, saling kasih mengasihi, kita katakan. Jadi sebagai seorang ibu, saya percaya kita tidak perlukan hadiah yang besar. Mungkin hari ibu ataupun hari jadi ibu, ibu tidak perlukan hadiah yang besar. Jadi saya berkenalan dengan seorang ibu. Boleh dikatakan secara luaran, ibu ini dia memiliki sebuah keluarga yang sangat bahagia. Dan mereka, suami istri ini mempunyai pendidikan yang tinggi. Anak-anak pun mempunyai persekolahan yang sangat baik, keputusan yang sangat baik. Dan boleh dikatakan semua orang akan nampak, oh, keluarga ini merupakan keluarga bahagia, keluarga yang cukup mengasihi satu sama lain, dan seolah-olah itu sempurna dalam penglihatan kasat kita. Tetapi saya sangat terkejut apabila ibu ini datang kepada saya pada suatu hari. Dia katakan dia mau bercerai dengan suaminya. Saya hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Saya katakan mungkin pada waktu itu dia marah ataupun dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya, tapi sebenarnya dia katakan bukan. Walaupun dasarnya kita lihat keluarga itu sangat bahagia, tapi satu kata kunci yang dia katakan kepada saya kurang kasih sayang dalam keluarga. Saya kurang dikasihi oleh suami saya khususnya. Jadi saya mulai mendengar luahan hatinya. Rupa-rupanya apa yang dilakukan selama ini, kita tidak sadar bahwa dia kurang dikasihi dalam keluarganya. Dia katakan pada waktu saya sakit, waktu saya masuk ke hospital, suami saya tidak melawat saya, tetapi dia suruh orang lain datang lawat saya dengan alasan dia pergi outstation, dia pergi kerja di luar, dia tidak ada masa untuk itu. Dan apabila di rumah berlaku apa-apa keperluan, contohnya atap bocor juga, suami itu tidak melihat itu sebagai utama. Dan mungkin dia membiarkan saja, jadi si istri harus menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam hal ini kita lihat si istri berasa tiada kasih sayang daripada suami, karena semua perkara ini dilakukannya sendiri. Sebab mungkin selama dia mencurah sepenuh hatinya untuk keluarga ini, tetapi tidak ada balasan ataupun kita boleh katakan rasa kasih itu semula daripada ahli keluarga. Mungkin kita boleh katakan kasih yang dia rasakan itu mungkin sudah semakin kering sudah dia rasakan, dan sampai waktunya dia rasa dia tidak boleh bertahan lagi dan dia mau minta cerai. Jadi saya membawa padri untuk berjumpa dengan suami dia. Suami dia kebingungan. Dia katakan saya tidak tahu kenapa istri saya mau bercerai dengan saya. Saya tidak ada pihak ketiga, tidak ada perempuan lain, semuanya oke saja, dia katakan. Hidup kami pun oke saja. Tapi apabila kami menyentuh tentang kasih ini, dia terdiam. Dan dia akui memang selama ini dia tidak sadari bahwa dia tidak mencurahkan kasihnya kepada istri dan mungkin kepada anak-anaknya. Dan tugas kasih ini diserahkan sepenuhnya kepada istrinya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lihat sebenarnya seseorang ibu itu bukan saja dia mencurahkan kasih dalam keluarganya, tapi sebenarnya dia juga memerlukan kasih daripada suami dan juga anak-anaknya. Dan mungkin kasih itu seperti yang saya katakan tadi, bukan dalam bentuk hadiah yang besar, tapi pelukan. Pelukan. Mungkin kita boleh peluk ibu kita. Kalau suami mungkin pada hari ini kamu balik ke rumah, kamu peluk istri kamu. Jadi saya pasti dia akan merasakan sesuatu yang lain. Mungkin selama ini kamu tidak pernah memeluk istri kamu. Mungkin sudah lama tidak pernah memeluk istri kamu. Jadi sepenuh hari ibu ini mungkin dalam keadaan pandemi itu sukar kita keluar makan bersama-sama. Mungkin pelukan. Dan kedua, ciuman. Kiss. Kiss ini daripada anak-anak ataupun daripada suami. Mungkin dengan ungkapan yang mudah, I love you, kiss. Anak-anak pun, I love you, mommy, kiss. Jadi saya rasa ibu itu akan berasa sangat senang hati dengan tindakan sedemikian. Dan juga dengan kad hari ibu, mungkin pada waktu hari jadi, kita sebagai anak kita boleh melukis kad hari jadi ini untuk ibu. Jadi sebenarnya isi hati ibu ini
kita harus ketahui juga, selain ibu ini mengasihi, dia juga perlu dikasihi. Dan saya masih ingat sewaktu saya melahirkan anak yang kedua, pada waktu itu kami berada di Ranau dan keluarga saya, keluarga padri pun masing-masing berjauhan. Jadi pada waktu itu tugas padri ialah menjaga saya waktu berpantang. Saya tahu memang sangat sukar karena saya menjalani pembedahan untuk melahirkan anak yang kedua. Tapi saya sangat bersyukur karena pada waktu itu saya dapat merasakan saya dikasihi dengan sepenuhnya. Padri memasak, dia mencuci kain dan menguruskan segala rumah tangga. Jadi itulah sebagai seorang istri, walaupun mungkin dalam hal yang begini kita rasa itu sudah cukup untuk menunjukkan kita ini dihargai dan dikasihi. Jadi saudara dan saudari sekalian, selain daripada kita sebagai seorang ibu kita mengasihi dan kita perlu juga dikasihi, yang kedua kita lihat kita perlu mendampingi dan juga didampingi. Mengapa saya gunakan perkataan mendampingi? Karena kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, bagaimana perempuan itu pada awalnya sudah direncanakan oleh Tuhan menjadi penolong ataupun sebagai pembantu kepada lelaki ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga 23. Jadi saya baca di sini ayat 18 hingga 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Saya ulang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, ayat yang seterusnya, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi daripada teks Alkitab ini kita lihat sebenarnya wanita ini sudah direncanakan sebagai pendamping ataupun saya katakan penolong kalau ikut dalam teks Alkitab ini dalam keluarga. Jadi kita lihat hubungan suami dan istri itu begitu erat sekali. Dan kita tahu suami itu merupakan ketua keluarga dan Tuhan telah memilih perempuan ini sebagai penolong dalam keluarga. Jadi apabila kita sebut sebagai penolong, saya gunakan istilah pendamping dalam keluarga ini. Sebagai seorang ibu, kita seorang pendamping. Maksudnya kita selain daripada penolong itu, kita merupakan pendamping, menemani di sisi suami dan anak-anak kita. Dan dalam sesebuah keluarga itu, kita sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Di waktu suka, ibu itu ada. Di waktu duka, ibu ada dalam sesebuah keluarga. Dan dalam perjalanan sesebuah keluarga itu, ibu ini sebagai penolong memainkan peranan yang penting. Memastikan perjalanan keluarga itu lancar. Karena dia penolong. Dia membantu suaminya. Jadi kita lihat satu konteks yang tidak boleh kita salah paham. Mungkin ramai juga yang salah paham. Sebenarnya ibu ini bukan maid, bukan orang gaji ya. Jangan anggap ibu kita ini seperti orang gaji. Mak kau ambil ini, mak kau ambil itu, kau tolong saya, kau tolong ini. Ingat, ibu itu ialah helper but not maid. Helper but not maid.
ialah pembantu, penolong dalam keluarga, tetapi dia bukan orang gaji. Ini harus kita katakan. Ya, saya pernah melihat dalam sebuah keluarga itu, anak-anak itu mengambil kesempatan terhadap ibu ini. Ibulah yang apabila ada anak sudah dewasa, dia sudah biasa, ibu juga mencuci kain, ibu juga memasak. Jadi segala tugas itu dilakukan oleh ibu. Tapi kita harus ingat, sebagai tugas penolong ini, ibu sebenarnya memainkan tanggung jawab yang penting. Apabila anak-anak sudah besar, kita sebagai anak-anak harus membantu semula ibu kita dalam menguruskan hal-hal mungkin seperti memasak, mencuci kain, dan hal-hal yang lain. Jadi apabila kita menceritakan pengalaman ibu ini sebagai pendamping, saya rasa ini bukan senang untuk dihadapi. Apabila pada waktu, khususnya pada waktu duka, apa yang paling mendukakan, paling membuatkan seseorang ibu itu susah hati? Kita lihat mungkin sangat biasa, anak itu suka melawan, anak itu sangat suka memberontak, anak itu mungkin malas ke gereja, mungkin anak itu tidak mau ke sekolah, dan mungkin anak itu menghisap rokok lah, mungkin mau ikut kawan-kawan yang tidak baik ke tempat-tempat yang tidak sesuai. Jadi itu sesuatu yang menyusahkan ataupun membuatkan ibu itu merasa duka. Jadi sebagai penolong dalam keluarga, saya pasti ibu tidak mau keadaan hal ini berlaku, karena dia memastikan suaminya dapat bekerja dengan baik. Dan tanggung jawabnya sebagai ibu kita tahu, kita harus memastikan ketertiban dalam keluarga itu dalam keadaan yang baik. Jadi pada waktu suka juga kita lihat ibu juga memainkan peranan yang penting. Ibu ada di situ pada waktu suka juga. Suami bukan saja merasakan sukacita, tapi ibu juga akan merasa sukacita apabila kita lihat waktu suka itu ialah apabila anak itu dilahirkan sehat, anak itu dilahirkan selamat, anak ada peroleh keputusan yang cemerlang, mungkin tamat pengajian di university, dan kemudian kita lihat keluarga melayani di gereja. Saya rasa inilah ya waktu yang suka, waktu yang menghiburkan buat seorang ibu apabila dia memainkan tanggung jawab sebagai penolong dalam keluarganya. Jadi saudara dan saudari sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ibu Yesus, saya percaya dia juga pernah mengalami suka dan duka dalam kehidupannya. Mungkin pada waktu Yesus lahir, dia merasa sangat sukacita, karena itu merupakan rencana Tuhan yang cukup mulia dalam hidupnya. Bukan saja dalam hidupnya, maka malah kepada seluruh dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi penyelamat dalam dunia ini, menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan daripada maut dosa. Dan kemudian apabila Yesus disalibkan, kita percaya bagaimana dukanya, bagaimana susahnya ibu itu apabila melihat anaknya disalibkan. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya dapat mengalami hati Ibu Yesus. Dan saya percaya dalam kalangan ibu-ibu di sini, kita dapat merasakan sakitnya hati seorang ibu melihat anaknya disalibkan. Begitu juga apabila anak kita sakit, kita sebagai pendamping dalam keluarga ini, kita berasa susah hati. Bagaimana saya sendiri mempunyai pengalaman ini apabila anak sulung saya, dia mempunyai masalah ini asma. Mungkin pada waktu itu mungkin selalu terkena jangkitan paru-paru, dan ada satu waktu sewaktu dia berumur lebih kurang 2 tahun, dia hampir ditahan di ward, tapi dimasukkan ke unit kecemasan karena dia sangat sukar untuk bernafas. Jadi sebagai ibu, bukan saja ibu, mungkin bapak, ya, dan mesti bapak akan berasa sangat sukar untuk melalui apabila melihat anak kita dipasang dengan oksigen. Dan kita sangat mengharapkan dia tidak akan ada apa-apa hal yang berlaku. Jadi kita lihat sebagai seorang ibu juga bukan senang untuk menjadi seorang pendamping di dalam keluarga. Dia akan mengalami banyak pengalaman suka duka di dalam hidupnya. Dan saya pernah mendengar seorang ibu yang meluapkan perasaan dengan saya. Ya, sewaktu saya dan suami melayani di sebuah gereja, ibu ini sangat berduka. Dia datang dengan wajah yang sangat sayu, yang sedih, dan dia memberitahu bagaimana dia sangat risaukan anaknya yang ketagihan permainan
video game. Dia katakan anaknya dari pagi sampai malam tidak boleh dikatakan tidak pernah keluar dari bilik. Waktu pagi lepas sarapan, pong, tutup pintu, dia main lagi. Waktu tengah hari dia makan, dia keluar, lepas itu dia masuk lagi. Sampai dia katakan mungkin pikiran anaknya itu sudah tidak waras dan tidak mau bercakap dan pemarah. Jadi kita lihat bagaimana dukanya ibu ini. Ya, walaupun saya dapat lihat ibu ini memang seorang yang sangat mengasihi keluarganya, dan dia selalu membantu keluarganya, menjadi pendamping yang setia dan keluarganya. Dan pada waktu itu memang suaminya ada masalah stroke dan dia harus menjaga suaminya. Itulah dikatakan bagaimana susahnya dia berhadapan dengan keadaan yang sukar ini, dia harus berdepan. Jadi apabila kita melihat dalam kesaksian yang ada kita hari ini, dalam kehidupan yang ada hari ini, kita lihat apakah isi hati ibu sebenarnya selain kita sebagai pendamping. Jadi kita juga memerlukan teman dalam hidup kita sebagai ibu. Kita juga harus didampingi dalam keluarga kita. Karena apa saya katakan demikian? Karena ada waktunya itu ibu itu berasa sangat sunyi. Sunyi ini bukan maksudnya suami dia meninggalkan, tapi dalam isi hati dia, dalam hati dia ada satu kita katakan ruang yang akan dia merasa sangat sunyi. Mungkin juga sunyi ini disebabkan dia sudah terlalu penat untuk memainkan watak dia sebagai pembantu dalam keluarganya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan mungkin ada waktunya ibu ini perlu ditemani, perlu didampingi karena dia berasa sangat letih. Sudah letih dengan segala usahanya mungkin, dan ada masanya dia suka, dia duka, dia memerlukan seseorang yang mendampingi. Dan orang yang harus mendampingi ibu ini tidak lain tidak bukan suami dan anak-anak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi saya sebagai seorang ibu, dan saya percaya dalam kalangan ibu-ibu, dan kita sangat memerlukan orang berada di samping kita, yang mendampingi kita pada waktu kita mengalami waktu yang suka dan juga duka dalam menghadapi masalah dalam keluarga. Jadi suami dan anak-anaknya harus mendengar isi hati seorang ibu, berada di sisinya, mungkin duduk di sebelahnya, dan ada kalanya dengar apa yang harus dinyatakan oleh ibu ini. Jadi ini mungkin salah satu yang boleh kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah keluarga ini sebenarnya merupakan pendamping kepada keluarga, kepada ibu. Bukan saja ibu sebagai pendamping dalam keluarga kita, sebagai penolong dan sebagai peneman dalam hidup kita sebagai suami dan anak-anak, tapi sebaliknya. Pada pagi ini saya ingin mengingatkan, saya juga sebagai anak ya, dan juga suami-suami yang ada pada pagi ini, kita juga harus mendampingi istri kita, berada di sisinya, mendengar isi hatinya. Dan ada kalanya mungkin pernah saya dengar seorang suami yang katakan, saya betul-betul tidak faham istri saya. Dan saya tidak tahu apa yang dia pikirkan itu. Selalu dia katakan dia letih, kemudian dia tidak mau bercakap lagi, dan dia selalu panas baran. Dan mungkin saya pikirkan masalah itu mungkin apabila istri coba meluahkan, suami itu tidak apalah, ya sekejap tu nanti akan baiklah. Jadi mungkin dia perlukan suami ataupun anak-anak duduk, mungkin hanya sekadar mendengar. Mungkin itu sudah memadai. Jadi saya percaya apabila sebagai seorang ibu, apabila luahan kita didengar, pastinya kita akan rasa terhibur. Kita akan merasa kita tidak bersendirian. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita yang dipanggil sebagai ibu dan kita yang direncanakan oleh Tuhan bukan sahaja menjadi seorang pendamping ataupun kita dipilih untuk memainkan peranan mengasihi keluarga kita, dan yang terutama juga yang kita tidak boleh lupakan, kita juga mendoakan seorang ibu, mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, dan juga mendoakan, kita katakan, keluarga ini. Jadi saya ambil daripada teks Alkitab 1 Samuel pasal 1 ayat 10 hingga 13. Oke, saya percaya kita baca teks ini kita akan tahu seorang wanita yang bernama Hana.
apa yang berlaku kepada Hana, kita tahu apakah pergumulan atau permasalahan terbesar yang dialami oleh Hana ialah dia tidak dapat melahirkan anak. Itu yang pertama, pergumulannya. Yang kedua, hatinya selalu disakiti oleh madunya. Dan apabila dia dalam keadaan ini, dia mengalami tertekan. Dan kita lihat bagaimana suaminya Elkanah, walaupun ada masanya menghibur dia, memberitahu bagaimana dia itu sangat dihargai, berbagi mungkin dengan madunya penina dan anak-anak yang dilahirkan. Tapi kita lihat pergumulan dan permasalahan itu masih ada. Jadi apakah yang dilakukan oleh Hana? Dan kita lihat dalam teks ini, saya baca dalam ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus menerus, ayat 12 ya, berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamak-ngamati mulut perempuan itu. Ayat 13, dan kerana Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya sahaja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi kita lihat daripada tindakan gerak-geri, daripada perbuatan sikap berdoa Hana ini, kita dapat belajar ciri-ciri seorang ibu yang mendoakan keluarganya. Saya percaya setiap kita mempunyai permasalahan yang berbeza, pengalaman yang berbeza. Tetapi apa yang pasti pada pagi ini Tuhan mengajar kita harus menjadi seorang ibu yang mendoakan. Jadi bagaimana kita harus menjadi seorang ibu pendoa ataupun ibu yang mendoakan keluarga kita? Kita lihat daripada teks, daripada ayat Alkitab yang saya baca sebentar tadi, ada keluar perkataan terus menerus berdoa. Maksudnya tidak berhenti-henti berdoa sehingga perkara itu berlaku. Dan apabila kita lihat Hana terus menerus berdoa, itu dapat dinampak daripada gerak-geri tubuhnya. Seperti dikatakan, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Mengapa? Bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suara tidak kedengaran. Kita dapat lihat begitu tekun sekali Hana berdoa, memohon supaya dia mendapat anak, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Karena bagi Hana, selain berdoa, mungkin tidak ada usaha yang lain, tiada jalan yang lain selain berdoa. Begitu juga kita saudara-saudari sekalian sebagai ibu, apabila kita menemui jalan buntu, luahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Kita terus menerus berdoa, berdoa dan berdoa sehingga mukjizat itu berlaku. Dan saya percaya seorang ibu itu dia bukan saja mendoakan keselamatan suaminya bekerja, mendoakan keselamatan anaknya apabila belajar di luar, dan juga kita lihat ibu ini akan mendoakan kelancaran dalam keluarganya, keuangan keluarganya, kesehatan keluarga. Jadi semua ini didoakan oleh seorang ibu pendoa setiap saat. Dan saya percaya hasil daripada doa ini, kita akan lihat kekuatan keluarga itu didasari dengan doa seorang ibu. Dan kita melihat perubahan akan berlaku dalam keluarga ini. Mungkin bukan dalam masa setahun dua, bukan. Tapi mungkin masa beberapa tahun. Kita pernah mendengar kesaksian bagaimana seorang ibu berdoa untuk anaknya kembali ke gereja. Mungkin bukan 1-2 tahun, mungkin 5-6 tahun. Tapi itu adalah hasil daripada doa yang terus menerus. Dan saya masih ingat kesaksian Reverend Johnny sewaktu dia menjadi anak muda. Dia pada waktu itu memang golongan anak muda yang bermasalah, suka berlepak-lepak dan tidak suka mendengar cakap ibu bapa. Dia katakan waktu itu mungkin waktu dia berumur, waktu tingkatan 6, mungkin 18 tahun sekitar itu. Dan ada satu waktu mereka keluar berjalan-jalan, dan mereka mengalami kemalangan jalan raya yang sangat dahsyat sekali. Kerana yang memandu itu tiada lesen. Dia ikut saja kawan dan suka nakal, tidak mau mendengar cakap. Dan bagaimana mereka terlanggar tembok dan dia terlempar keluar daripada kereta dan itu dan langsung hampir mungkin termasuk ke dalam
longkang dan memang dia tidak sadarkan diri. Jadi apabila dibawa ke hospital, memang keadaan dia sangat teruk dan dokter katakan mungkin ini pun kalau mau dihantar ke hospital Tawawa, mungkin waktu itu mereka berada di Sempurna pun mungkin tidak ada gunanya sudah. Mungkin boleh dikatakan setengah nyawa sudah. Mungkin daripada pernafasan, mungkin pendarahan yang berlaku, mungkin daripada tulang-tulang di bahagian leher yang patah, mungkin dokter katakan ini memang tidak ada harapannya. Jadi apa yang berlaku, mukjizat berlaku apabila seorang ibu berdoa, yaitu ibu mertua saya. Daripada menurut kesaksian pada Reverend Johnny kepada saya, pada waktu itu mungkin dia tidak sadarkan diri selepas itu diberitahu tentang kejadian yang berlaku. Ibunya terus menerus berdoa dan bertekad, tidak berputus asa, mahu juga menghantar anaknya untuk mendapatkan rawatan di hospital Tawa, walaupun pada waktu itu peluang itu cukup tipis. Tetapi ibu, yaitu ibu mertua saya, berdoa, terus menerus berdoa, meluahkan isi hatinya dengan tangisan, dengan hati yang pedih, supaya Tuhan mengembalikan nyawa anaknya. Dan mukjizat berlaku, ialah suami saya, Reverend Johnny, pada waktu itu, mungkin keesokan, dia sedar daripada komanya, dan dia boleh berjalan masuk ke tandas sendiri. Jadi juru rawat dan dokter sangat terkejut. Apa yang berlaku dengan mangsa kemalangan satu ini? Sudah sangat tenang, tapi tiba-tiba macam hidup balik. Dan apabila semuanya X-ray, dia kata semuanya dalam keadaan yang baik. Dan anak ini akhirnya melayani Tuhan hari ini, menjadi padri sepenuh masa. Jadi kita lihat kuasa ibu yang berdoa, seperti Hana, seperti kesaksian ibu mertua saya, bagaimana doa itu merupakan senjata yang kuat untuk menyokong dalam keluarga kita. Jadi saudara-saudari sekalian, bicara hati ibu, selain kami menjadi seorang pendoa, jadi kita juga harus tahu sebagai suami dan anak-anak, kami juga memerlukan doa suami dan anak-anak. Doa suami dan anak-anak supaya kami diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, kesabaran, kasih sayang yang tidak berkesudahan untuk keluarga. Kami juga memerlukan sokongan doa itu sebenarnya. Jadi saling kita mendoakan dan juga didoakan. Jadi saudara dan saudari sekalian, pada pagi ini juga saya ingin berkongsikan, saya pernah berjumpa dengan seorang kaunselor keluarga. Sekarang ini dia berada di Kuala Lumpur. Saya berkenalan dengan dia dalam satu kesempatan yang luar biasa. Pada waktu itu dia sudah menghasilkan sebuah buku yang berkaitan dengan seorang ibu, luahan hati seorang ibu, dan buku ini sangat menarik ya, dan dia sudah menyiapkan buku ini dalam bahasa Cina. Pada waktu itu dia sedang mencari seorang penterjemah untuk menerjemahkan buku bahasa Cinanya ini kepada bahasa Melayu, karena dia ingin ibu-ibu yang berbahasa Melayu ini juga boleh membaca bukunya, khususnya penulis buku ini. Dia ingin menggunakan buku ini untuk melayani ibu-ibu yang berada di Sabah. Tetapi disebabkan masalah bahasa, dia sangat fasih berbahasa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Tetapi masalahnya dia tidak boleh berbahasa dalam bahasa Melayu. Sebab itulah dia perlu menerjemahkan buku ini. Semasa saya menerjemahkan buku ini, ada sebuah cerita yang sangat memberi kesan dan juga memberikan kesedaran kepada saya untuk merenungkan semula kehidupan saya sebagai seorang ibu. Dalam bahagian akhir buku ini terdapat sebuah cerita yang mengisahkan seorang ibu yang memanggil 4 orang anaknya, mengajar mereka tentang arti sebuah kehidupan. Jadi apa yang dia suruh 4 orang anaknya ini buat? Dia katakan, kamu pergi perhatikan pertumbuhan pokok apple mengikut musim. Kita tahu di luar negara kan 4 musim.
dia katakan. Jadi anak yang pertama ini kita katakan dia memilih untuk keluar pada musim sejuk. Dia kata, oke, saya pilih musim sejuk. Anak kedua katakan, oke, saya pilih musim bunga. Saya keluar untuk melihat nih pertumbuhan pokok apple. Dan anak yang ketiga dia pilih pada musim panas untuk keluar melihat pertumbuhan pokok apple ini. Manakala yang terakhir anak bongsu dia pilih musim luru. Dia keluar untuk melihat pertumbuhan pokok apple ini. Jadi akhirnya mereka pulang dengan respons yang berlainan. Dan ibu ini memang sudah jangka. Jadi anak yang pertama dia merungut. Wah, dia katakan cukup hodoh betul pokok apple ini. Mana ada apa-apa, botak sudah semua itu. Dia kata apa yang mau ditengok itu. Teruklah pokok apple ini. Oke, anak kedua dia tegur anak pertama. Salah tuh. Apa yang saya nampak lain lagi. Pokok apple itu banyak tunas dia katakan. Wah, cukup cantik dia kata. Memang akan berbuah lebat tidak lama. Kemudian anak ketiga pun katakan lain lagi apa yang saya nampak. Pokok apple ini punya banyak bunga dia, harum. Dan kita dapat menghidup wangian dia. Bunga yang harum ini dia katakan. Dan anak yang keempat dia katakan, wah, buah pokok apple ini punya banyak buah yang lebat. Jadi memang tidak salah apa yang disampaikan oleh keempat-empat orang anaknya kerana mereka keluar melihat pada musim-musim yang berlainan. Nah, inilah tujuan ibu ini untuk mengajar anak-anak ini erti sebuah kehidupan. Jadi kita tidak boleh menilai kehidupan manusia itu mengikut musim. Oke, musim ini dia mengalami masalah, musim seterusnya kehidupannya akan hancur. Tidak, kita tidak boleh menilai kehidupan itu mengikut satu-satu musim. Jadi sebagai ibu bagaimana kita harus melihat kehidupan kita. Kita tidak boleh menentukan makna kehidupan kita seorang ibu itu mengikut musim. Kalau bagi saya musim saya sekarang ini sebab anak-anak saya masih kecil memang masih pada tahap saya harus menjaga makan minum mereka, masih lagi mengejar supaya mereka tidak jatuh dari tangga. Semua anak kecil saya baru berumur 2 tahun, anak yang besar sudah 10 tahun. Dia masih dalam tahap yang sangat sibuk mengejar dan juga menyediakan makan minum dan semua ini. Jadi bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda sudah berada pada musim, anak-anak Anda sudah keluar bekerja, dan mungkin juga Anda berada dalam musim, anak-anak Anda sudah berkawin dan Anda sudah menjadi nenek. Jadi saya berharap kita walaupun berhadapan dengan berbagai masalah yang berlainan mengikut musim kehidupan kita sebagai ibu, tapi apa yang perlu kita harus siap sedia, kita harus juga berusaha dengan yang sebaik mungkin untuk menaburkan benih yang baik dalam setiap musim itu, supaya pada akhirnya kita lihat benih yang ditaburkan itu akan membuahkan hasil yang baik. Jadi saya ingin menggunakan Mazmur pasal 90 ayat 10 sebagai renungan kita pada pagi ini. Saya bacakan di sini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kalau kita benar-benar hidup sehingga 80 tahun seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, bagaimanakah kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang ibu selama 80 tahun? Jadi ini satu persoalan yang harus kita renungkan dan kita berdoa dan kita menjawab di hadapan Tuhan. Maksudnya sepanjang 80 tahun itu banyak musim yang akan kita lalui, dan setiap musim itu pastinya ada cabaran yang berbeza. Dan kita harus bersiap sedia untuk berhadapan dengan setiap musim itu. Jadi ibu-ibu sekalian, saya berharap kita semua berjuang. Kita tahu kita tidak berjuang bersedia sebagai ibu Kristen, kita tidak berjuang bersedia, dan Tuhan menyertai kita. Marilah kita berjuang sehingga akhirnya, sehingga penghujungnya. Seperti pemazmur katakan, kalau panjang umur kita boleh sampai 80 tahun. Tapi dalam sepanjang 80 tahun ini jangan kita putus asa kalau dalam sesetengah fasa ataupun dalam sesetengah musim itu
kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Dan pastinya Tuhan menyertai kepada kita. Sekiranya kita tidak berputus asa, kita tetap menjadi ibu Kristen yang setia kepada Tuhan. Jadi pada akhirnya sekali saya ingin menggunakan 2 Timotius pasal 4 ayat 7 hingga 8 sebagai dorongan kepada saya dan juga dorongan kepada kita semua. Biarlah apabila kita berjuang sampai akhirnya, dan akhirnya itu hanya Tuhan saja yang tahu bila akhirnya kita akan menjadi seorang ibu. Tetapi harapan kita juga seperti Paulus yang berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua yang merindukan kedatangannya." Biarlah pada akhirnya itu, saudara dan saudari sekalian, kita mampu mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan ini sebagai kehidupan seorang ibu dengan baik, dan Tuhan telah menyediakan mahkota yang terbaik kepada kita." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sangat bersyukur kerana firman-Mu menyedarkan kami, mengingatkan kami, supaya jangan sesekali kami meninggalkan Engkau Tuhan. Kerana Tuhan, Engkaulah dasar kekuatan dalam kehidupan keluarga kami, dan kasih Tuhan itu merupakan dasar yang menguatkan hubungan kekeluargaan kami. Tuhan, biarpun kami berhadapan dengan pelbagai masalah dalam kehidupan kami, biarpun itu datangnya daripada suami, anak-anak, dan juga masalah yang lain dalam keluarga kami, dan kami percaya kami perlu berdiri teguh, dan kami memohon Roh Kudus-Mu yang datang dan menguatkan pada saat kami lemah, Tuhan. Dan kuatkan hati kami pada waktu kami mahu melepaskan iman kami. Dan Tuhan, ajar kami sekali lagi lewat daripada firman-Mu ini, Tuhan, bagaimana kami berpegang teguh kepada iman kami, dan kami tidak berundur sehingga akhirnya Tuhan kami mengakhiri pertandingan ini. Berkati ibu-ibu yang ada pada pagi ini, tidak kira kami berada pada apa jua musim pada waktu ini, biarpun ibu muda, ibu matang, ataupun ibu yang sudah menjadi warga emas, tapi Tuhan berkatilah ibu-ibu ini dengan berkelimpahan. Kuatkanlah hati kami, kuatkanlah kesehatan kami, supaya kami terus setia melayani keluarga, juga tetap setia melayani Engkau. Dan Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, saya berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin pada saat ini ada pergumulan untuk mendapatkan anak. Tuhan, biarlah Engkau yang buka jalan, dan Engkau nyatakan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mungkin pada saat ini ada ibu-ibu yang sedang mengalami sakit, penyakit. Tuhan, Engkau sembuhkanlah Tuhan. Engkau putuskan segala penyakit yang berjangkit di dalam tubuh badan mereka, Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang indah ternyata di dalam hidup mereka. Dan mungkin pada saat ini Tuhan, ada ibu yang sedang berhadapan pergumulan hubungan dengan suami dan anak-anak. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan, Tuhan. Engkau yang mengambil alih segala apa yang berlaku di dalam keluarga, dan damaikanlah hubungan mereka, Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penghibur, pertobatan, Tuhan, supaya mereka tahu apa yang patut dilakukan di hadapan Tuhan menurut ajaran-Mu. Kami berdoa semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.